Hai teman-teman, perkenalkan aku Alfiranda Jati. Di sini akan memaparkan materi tentang kesehatan mental berbasis pendekatan medis dan religius. Di sini aku mengambil kutipan dari buku M.A. Subandi yang berjudul Psikologi Agama dan Kesehatan Mental. Jadi teman-teman, pada setiap era peradaban manusia dalam perjalanan sejarah, terbukti bahwa tanggung jawab perawatan serta penyembuhan gangguan mental ataupun fisik terletak di tangan pemuka agama ataupun ahli medis. Bagi contohnya, dalam kuil Asklepios di Yunani, seorang pemuka agama merawat pasien yang mengalami gangguan mental dengan doa, mantra, dan juga disertai dengan perawatan psikologis seperti misalnya sugesti, hipnosis, dan kegiatan yang bersifat rekreasional. Seperti halnya permainan, sandiwara, berkendara, berjalan-jalan, dan pemutaran musik yang harmonis. Ada juga beberapa tindakan perawatan yang turut dipraktekkan, yaitu seperti pengaturan diet, pijat, hidroterapi, senam, hipnotis, dan juga pendidikan. Seperti yang disebutkan oleh Bugra pada tahun 1996, seiring dengan perkembangan pola pikir sekuler, terjadilah pemisahan peran antara pemuka agama dan ahli medis. Meskipun demikian, kedua jenis profesi ini masih bekerja sama. Ahli medis meneruskan praktek di kuil sesuai ajaran dan kerangka kerja suatu agama tertentu. Terpisahnya peran pemuka agama dan ahli medis berdasarkan pemikiran sekuler menciptakan dua institusi atau yang biasa kita sebut bidang. Yang pertama, institusi medis yang berkaitan erat dengan ilmu-ilmu yang berdasar kepada sains, serta dalam medis lebih berpusat ke arah keilmuan barat. Dan yang kedua, ada institusi keagamaan yang meliputi tentang fisik serta psikologis klien yang memiliki gangguan. Kiblat keilmuan dari institusi ini lebih ke arah timur. Selanjutnya ada pengobatan yang dilakukan oleh bangsa Romawi dan Eropa kuno. Metode terapi penyembuhan yang dilakukan ada ritual berdoa, air suci, ludah dari pemuka agama, sentuhan artefak keagamaan, kunjungan ke tempat suci. Teknik lainnya ada dicambuk, dibiarkan lapar, dirantai, dicelupkan tubuhnya ke air panas agar setan tersebut keluar dari tubuhnya. Contohnya bisa dilihat dari drama serial kerajaan yang berjudul Queen Charlotte yang ada di Netflix. Lalu ada penyembuhan secara keagamaan menurut pengobatan Islam. Pada abad pertengahan, ada penggabungan ilmu pengobatan Yunani Romawi dengan pengobatan Islam modern yang disebut Tib Yunani, yaitu merupakan sistem kedokteran Yunani dan Islam. Ada tokoh terkenalnya yaitu seperti Avicenna dan Ibnu Sina. Pada era Renaissance, cendekiawan Muslim mengadopsi sistem pembelajaran Helenik dengan mengintegrasikan pemikiran Yunani kuno. Tekniknya masih sama dengan era sebelumnya, meski ditemukan teknik perawatan yang lebih manusiawi di Yale, Belgium. Adapun terjadinya pergeseran tanggung jawab dalam penanganan gangguan jiwa dari pemuka agama ke ahli medis. Ini mengakibatkan munculnya institusi khusus penanganan gangguan mental yang disebut Asylum. Dalam kamus Merriam-Webster menyebutkan bahwa istilah asylum sudah dikenal sejak abad ke-15 di Eropa. Untuk asilum sendiri memiliki fungsi mendekati rumah sakit seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun, untuk lebih spesifiknya, asilum terletak pada tempat karantina bagi individu yang mengalami masalah kejiwaan. Pertentangan antar kelompok agamawan dan kelompok profesional bidang kesehatan mental semakin memburuk, hingga puncaknya muncul suatu asumsi bahwa psikiatri dan psikologi telah menjadi modal sebuah agama baru. Mereka disebut memiliki sebuah agama baru dikarenakan mempunyai ajaran-ajarannya sendiri, memiliki kepercayaan seperti berupa teori-teori, memiliki ritual sendiri, yang berwujudkan teknik-teknik terapi dengan tahapan-tahapan tertentu, memiliki hal-hal yang bersifat rahasia, seperti ada halnya tes psikologi, dan cara mengomunikasikannya menggunakan bahasa keagamaan mereka sendiri. Para profesional yang terikat dengan kesehatan mental mulai banyak yang berpendapat bahwa fungsi agama hanya terbatas kepada penjelasan tentang hal-hal yang bersifat gaib, ritual-ritual, dan pemaknaan dari nilai-nilai yang abstrak. Sedangkan dari sisi para agamawan, mereka menganggap bahwa profesional seperti mereka yang ahli dalam bidang medis itu hanya berkecimpung pada bidang kesehatan. Mereka juga menganggap bahwa profesional yang berkecimpung pada bidang kesehatan, baik itu mental atau fisik, terutama psikiater dan psikologis, adalah seorang ateis. Tetapi setelah pada pertengahan abad ke-20, antar agama dengan kedokteran tampak telah menemukan jalan tengahnya. Dalam literatur Koenig dan kawan-kawan pada tahun 1997 dan 2012 menyebutkan bahwa orang-orang yang lebih religius mempunyai tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup yang lebih baik, dan juga menunjukkan rendahnya tingkat kecemasan, lebih mampu dalam mengatasi stres, dan rendah kemungkinannya untuk melakukan bunuh diri. Bahkan ketika orang-orang religius ini mengalami depresi, mereka pulih lebih cepat daripada mereka yang tidak religius. Sedangkan
Pada sisi agamawan, kesadaran akan pentingnya memahami perkembangan psikiatri dan psikologi mulai banyak muncul. Mereka merasakan bahwa para tokoh agama perlu semakin meningkatkan keterampilan konseling psikologis dan tidak hanya sekedar memberikan saran dan dorongan kepada orang yang memiliki gangguan kesehatan. Lalu ada konteks dunia timur. Awalnya, sistem perawatan kesehatan mental di Indonesia sangat terpengaruh oleh gaya barat, terutama setelah pendirian rumah sakit jiwa pada era kolonial. Namun, seiring dengan waktu, pendekatan ini berkembang ke arah yang lebih terbuka terhadap komunitas dan pencegahan, tercermin dalam perubahan Undang-Undang Kesehatan Mental tahun 1966. Dengan integrasi antara pendekatan barat dalam perawatan kesehatan mental dan nilai-nilai keagamaan lokal, Indonesia mencerminkan upaya untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dalam merawat kesehatan mental. Sekian pemaparan dari aku. Terima kasih teman-teman. Dadah.